Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang menjadi perhatian untuk Bapak Ibu honorer. Bahkan ini menjadi perhatian khusus Bapak Ibu ya. Silakan disimak dengan baik. Ada hal penting yang diungkap oleh Menpan RB terkait dengan pendataan honor non ASN hingga membludak mencapai 2,3 juta lebih. Nah, Bapak Ibu terkait dengan apa hal ini, simak informasi ini sebagaimana yang diungkap oleh Menpan RB, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengeluhkan persoalan tenaga honorer yang menjamur di berbagai pemerintah daerah Indonesia. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Selain memikirkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer, maka dengan jeli juga pemerintah melakukan berbagai upaya pemeriksaan keabsahan data honorer yang telah tercover di dalam pangkalan data BKN atau data honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi terkait dengan hal ini tentunya upaya-upaya tersebut sudah dilakukan Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPKP untuk melakukan verifikasi ulang terkait dengan data honorer dan banyak temuan yang mana temuan tersebut adalah banyak data bodong dan honorer siluman. Itu adalah hasil temuan BPKP beberapa hari yang lalu. Terkait dengan hal ini juga, apa yang disampaikan oleh Menpan RB ini merupakan latar belakang dari terjadinya data bodong dan honorer siluman di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hal ini pun menyebabkan kerja-kerja pemerintah tidak maksimal. Oleh karena apa? Tentunya karena memang rekrutmen honorernya tadinya bukan berdasarkan kompetensinya, tetapi karena hal lain, bahkan dikatakan nepotisme. Dalam acara Town Hall Meeting BRIN Jakarta yang terlaksana pada hari Kamis 7 September 2023, artinya hari ini Bapak Ibu ya, 7 September 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang harapan untuk menjadi aparatur sipil negara ini terutamanya lewat jalur honorer itu sangat lebih mudah dibandingkan dengan seleksi pada umumnya. Tetapi melihat situasi dan kondisi dan faktanya di lapangan, benar-benar membuat pemerintah melalui Menpan RB sangat kaget dengan keadaan honorer di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Awalnya, beliau mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446.000 orang pada tahun 2018. Jadi yang 446.000 itu adalah para honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang sudah benar-benar lama mengabdi dan belum tercover pada pengangkatan sebelumnya. Sejumlah ini pun ditarget berkurang tinggal 200.000. Namun setelah menelusuri informasi itu lebih dalam, data jumlah tenaga honorer yang ada justru sangat membludak. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Mari simak penyebab kenapa jumlah honorer yang terdaftar dalam database BKN itu sangat membludak hingga bisa mencapai jutaan orang. Nah, ada apa dengan ini? Ikuti terus informasi berikut. Di sini nanti akan disampaikan melalui informasi ini kira-kira apa penyebabnya. Di sini disampaikan,
Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa. Ternyata bukan tinggal 200.000, jadi 2,3 juta orang lebih. Ini menjadi satu problem. Ucapnya disiarkan langsung di YouTube BRIN Indonesia, ditulis pada hari Kamis 7 September 2023. Jadi itulah nyatanya Bapak Ibu. Dipikirkan atau pada benaknya, pada dasarnya, honorer yang 400.000 sekian itu sudah berkurang, tetapi bukan berkurang, malah bertambah menjadi 2,3 juta orang. Dalam prosesnya ditemukan fakta bahwa berbagai kepala daerah ternyata mengangkat tenaga honorer karena faktor kedekatan personal. Jadi ini tidak sesuai Bapak Ibu ya dengan yang diharapkan. Karena memang ada hubungan, ada famili dan seterusnya, maka jelas porsi kerjanya, kualitas kerjanya tidak bakal maksimal. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada akronim atau singkatan sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM, ponakan dan anak mantu, serta ASDP, anak saudara dan ponakan. Jadi ini adalah satu hal yang diakronimkan oleh Menpan RB terkait dengan membeludaknya tenaga honorer yang telah direkrut sebelumnya sebelum proses penataan honorer non-ASN melalui database BKN. Ia menyimpulkan fenomena ini terjadi karena pemerintah sedang menggalakkan reformasi birokrasi agar kerja aparatur pemerintah lincah dan efisien. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tes nasional untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Padahal ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberi contoh akuntabilitas tes ASN ketika putrinya, Kahiyang Ayu, gagal lolos tes CPNS pada 2017 yang lalu. Ini karena sistemnya CPNS sudah transparan, jadi sistemnya CPNS sudah transparan, menumpuknya di honorer. Di daerah ada kendala, ada sisa-sisa PDAM dan sisa-sisa ASDP. Ada siklus negatif rekrutmen honorer tidak berkualitas. Honorer diangkat karena tim sukses, karena jadi relawan. Tapi ini sebagiannya, bukan semuanya, ungkapnya. Hanya segelintir atau sebagian. Jadi kendati demikian, Azwar mengaku sadar betul bahwa para kepala daerah tidak bisa dipaksa untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Menurutnya, semakin tinggi dikasih pagar pasti akan melompat, tegasnya. Oleh sebab itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan agar tenaga honorer tetap dibuka. Namun dengan seperangkat aturan dan tes agar kinerja para calon tenaga honorer kompeten, salah satu upaya tersebut adalah menerbitkan surat edaran terkait dengan penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024. Abdullah Azwar Anas pun menjamin penghapusan tenaga honorer tidak akan menyebabkan PHK massal. Penurunan masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tak ada PHK massal, demikian dengan penurunan pendapatan, serta memunculkan pembengkakan anggaran pemerintah. Ini tidak bakal terjadi. Tetapi nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya, ucapnya. Kalau birokrasi kita profesional, investasi justru akan mudah. Lapangan pekerjaan tetap ada, pengangguran turun, dan pemerintah daerah tidak akan terdesak membuka rekrutmen pegawai non-ASN, jelasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa pernyataan Menpan RB terkait dengan membeludaknya tenaga honorer. Ternyata ada temuan baru terkait dengan hal tersebut seiring dengan apa yang telah ditemukan oleh BPKP melalui proses pemeriksaan atau verifikasi data atau dokumen para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, ternyata banyak data bodong, banyak honorer siluman. Oleh karena apakah ini? Inilah yang disampaikan oleh Menpan RB, karena sebagian rekrutmennya
karena ASDP dan PDAM, oleh karena anak saudara dan ponakan, dan oleh karena hal lain. Demikian informasinya. Semoga rekrutmen honorer yang tidak diharapkan sebagaimana telah diucapkan di sini, semoga tidak terulang ke depan. Semoga birokrasi pemerintah berjalan dengan baik sebagaimana harapan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.